Halo semuanya, perkenalkan saya Safira Apriliani. Kali ini kita akan belajar mengenai AI, terutama jenis, peran, dan perkembangan AI di Indonesia. Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat dengan AI merupakan salah satu perkembangan teknologi yang saat ini telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Ada banyak program AI yang mulai populer digunakan pengguna belakangan ini. Salah satu contohnya adalah ChatGPT. Kalian tahu nggak sih, jenis AI dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jenis AI berbasis kemampuan dan jenis AI berbasis fungsi. Nah, jenis AI berbasis kemampuan dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu AI sempit, kecerdasan umum buatan, dan super intelligence buatan. Yuk, mari kita bahas bersama-sama apa aja sih pengertian dari ketiga jenis AI berbasis kemampuan tersebut. AI sempit. AI ini dirancang untuk menyelesaikan tindakan yang sangat spesifik dan tidak bisa belajar mandiri. Salah satu contoh dari AI sempit ini adalah mobil tanpa pengemudi. Kecerdasan umum buatan. AI ini dirancang untuk belajar, berpikir, dan bekerja pada tingkat yang serupa dengan manusia. Contohnya adalah ChatGPT. Super intelligence buatan adalah sistem kecerdasan buatan berbasis perangkat lunak hipotesis dengan cakupan intelektual yang melampaui kecerdasan manusia. Salah satu contoh dari super intelligence buatan adalah karakter robot R2-D2 dalam film Star Wars. Halo, perkenalkan saya Fadlitul Ashkariah dengan NIM 059. Setelah mengetahui jenis AI berbasis kemampuan, kita akan belajar jenis AI berbasis fungsi. Jenis AI berbasis fungsi ada 4. Yang pertama, AI mesin reaktif. AI ini mampu merespon rangsangan secara real-time, namun tidak dapat membangun memori dan menyimpan informasi untuk masa depan. Yang kedua, limited memory AI. AI ini dapat menyimpan pengetahuan dan digunakan untuk belajar dan melatih tugas-tugas untuk masa depan. Yang ketiga, theory of mind AI. AI ini dapat merasakan dan merespon emosi manusia serta melakukan tugas-tugas mesin namun dengan memori terbatas. Yang keempat, AI sadar diri. AI ini dapat mengenali emosi orang lain serta memiliki kesadaran diri dan kecerdasan setingkat manusia. Aku Ayunda Nadia Vega dengan NIM 157. Saya mau menyampaikan mengenai peran AI terhadap kehidupan manusia, terutama dalam pemecahan masalah kecerdasan. Beberapa peran AI atau kecerdasan buatan. Yang pertama adalah sebagai personalisasi pembelajaran. Dalam hal ini, AI mengidentifikasi minat, keterampilan, dan kebutuhan khusus siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, AI berperan dalam pengenalan gangguan dan deteksi dini. AI dapat membantu mendeteksi gangguan pada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Yang ketiga, AI berperan sebagai bantuan komunikasi untuk mendukung mereka berinteraksi menggunakan bahasa isyarat, gambar, atau bahkan suara yang dihasilkan secara elektronik. Peran AI yang keempat adalah AI berperan dalam peningkatan kapabilitas pengajar. Dalam hal ini, AI mendukung pelatihan bagi pendidik terkait strategi pengajaran yang efektif dan saran yang disesuaikan dengan kemampuan setiap siswa. AI juga berperan dalam pengembangan keterampilan hidup, yaitu untuk menciptakan perangkat lunak yang mempermudah pembelajaran keterampilan. Halo teman-teman, saya Tika Resta Dewi dengan NIM 030 yang akan melanjutkan bagaimana sih perkembangan AI. Yang pertama, kelahiran AI. Nah, AI ini lahir mulai dari konferensi Dartmouth College 1956, inisiatif oleh John McCarthy, orang yang mempopulerkan istilah Artificial Intelligence, untuk mengembangkan komputer dan program yang berdasarkan kecerdasan manusia. Lalu, AI Winter pertama terjadi pada 1970 sampai 1980, di mana setelah awal yang penuh harapan pada tahun 1950-an sampai 1960, proyek-proyek seperti sistem penerjemah bahasa yang tidak efektif dan program pemecah masalah terbatas menyebabkan hasil yang kurang memuaskan. Hasil dan biaya buruk menyebabkan
menyebabkan keraguan akan potensi teknologi ini. Kemudian boom AI pada tahun 1980-an merupakan periode di mana AI mendapatkan perhatian besar. Munculnya harapan dan peningkatan penelitian seperti investasi dalam proyek AI, namun optimisme ini akhirnya terbukti berlebih karena teknologi AI pada saat itu belum cukup matang untuk memberi harapan yang lebih tinggi. Pada AI winter kedua 1987 sampai 1993, teknik baru seperti neural network dan pembelajaran mesin muncul. Namun kembali mengalami AI winter pada akhir 1990. Kemunduran AI terkait dengan faktor kesulitan melatih neural network secara besar, kurangnya data dan daya komputasi, serta harapan berlebihan terhadap AI yang tidak terpenuhi. AI Spring adalah periode pemulihan dan peningkatan minat dalam bidang kecerdasan buatan AI yang terjadi pada tahun 1993 hingga 2011. AI Spring mengembalikan minat dan investasi ke dalam AI. Deep Learning, Big Data, dan Artificial General Intelligence 2011 sampai sekarang adalah periode penting dalam perkembangan teknologi AI. Artificial General Intelligence atau AGI adalah kecerdasan buatan setingkat manusia yang dapat menyelesaikan tugas intelektual seperti manusia yang umumnya. Selain itu, AI meningkatkan efisiensi industri tapi juga menghadapi masalah etika seperti privasi data, bias algoritma, dan lain-lain.